Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Perfect Family. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai dari Sunhee yang berlari untuk mengembalikan buku milik Suyeon. Tapi Sunhee melihat Suyeon masuk ke rumah Kyungho. Ternyata Kyungho sedang mempersiapkan pesta kejutan untuk Sunhee. Sebenarnya Sunhee mau pergi begitu aja. Tapi karena Sunhee mendengar suara teriakan dari dalam, Sunhee jadinya masuk ke dalam rumah Kyungho. Dan terkejut ketika melihat Suyeon yang sedang mengamuk, dengan penampilan berbeda dari biasanya. Melihat Sunhee, Suyeon jadi tambah marah, dan berniat untuk menusuk Sunhee. Tapi Kyungho segera menjadi tameng untuk Sunhee. Kemudian kita melihat Sunhee sedang berjalan pulang menuju rumahnya, dengan berlumuran darah. Saat tiba di rumah, ibu Sunhee yang bernama Unju panik melihat anaknya berlumuran darah begitu. Sunhee mengaku kalau dirinya yang membunuh Kyungho. Tapi Unju tidak percaya kalau putrinya telah membunuh orang. Kita lalu melihat kilas balik sebelum semua ini terjadi. Saat itu di sekolah, kelas Sunhee kedatangan murid baru yang bernama Suyeon. Saat Suyeon hendak duduk di kursinya, Suyeon melewati meja Sunhee dan menyapanya. Seolah-olah mereka sudah saling kenal sebelumnya. Tapi Sunhee seperti tidak mengenali Suyeon. Kita juga diperkenalkan dengan ayah Sunhee yang bernama Jin Hyuk. Jin Hyuk adalah seorang pengacara. Dan ibu Sunhee yang bernama Unju adalah seorang ibu rumah tangga. Malam harinya, Jin Hyuk mendatangi acara penghargaan anugerah unggulan Korea selama 4 tahun berturut-turut. Mari kita lihat, apakah keluarga sempurna ini bisa runtuh juga akhirnya. Keesokan harinya di sekolah, Sunhee menerima kado dari seorang teman prianya. Kyungho dan Hyunwoo yang melihatnya mulai menggoda Sunhee. Setelah itu, Kyungho lalu memberikan Sunhee gantungan kunci berbentuk asa gitu. Suyeon pun melihat kejadian itu dan tampak sedikit terganggu. Begitu juga dengan Hyunwoo. Hyunwoo kelihatan tampak sedih. Mungkin karena Hyunwoo juga menyukai Sunhee ya. Saat di kelas, Suyeon menghampiri Sunhee dan memberikannya sekotak korek api. Sembari bertanya, apakah kamu masih ingat? Sunhee jadi teringat masa kecilnya. Ketika Sunhee kecil, dia dibully oleh beberapa anak laki-laki. Suyeon tiba-tiba datang membawa sekotak korek api dan kemudian menyalakannya, sambil menceritakan tentang bagaimana ibunya telah membunuh ayahnya dengan cara membakar rumah mereka. Mendengar itu, semua anak laki-laki itu pun ketakutan dan pergi. Ternyata, Sunhee dan Suyeon adalah teman masa kecil. Suyeon juga pernah mengajari Sunhee cara mengikat rambut dengan pensil. Dari cerita Sunhee, kita tahu kalau ibu kandung Sunhee sudah meninggal, dan ayah kandung Sunhee nggak tahu kemana. Sedangkan Suyeon, dia belum pernah melihat ayah dan ibunya. Yang Suyeon ceritakan kemarin itu hanya untuk menakut-nakuti anak laki-laki itu aja. Sejak saat itu, mereka berdua pun menjadi sahabat karib. Suyeon juga ngajarin Sunhee cara menyalakan korek api. Dan ketika tiba waktunya di mana Suyeon akan diadopsi, Suyeon memberikan kotak korek api itu kepada Sunhee sebagai hadiah perpisahan. Kembali ke saat ini, Suyeon berkata kalau dia sekarang tinggal dengan gadis yang ditemuinya saat Suyeon di panti asuhan dulu. Ternyata, adopsi Suyeon dibatalkan karena dulu Suyeon sempat terluka. Sepertinya kehidupan Suyeon dan Sunhee berbeda jauh nih sekarang. Mendengar itu, Sunhee jadi merasa tidak enak hati dan berjanji akan membantu Suyeon. Suyeon dengan seenaknya langsung mengambil gantungan kunci yang Kyungho berikan kepada Sunhee untuk dirinya. Sebagai tanda persahabatan mereka dimulai kembali. Apakah Suyeon dulu terluka akibat Sunhee? Dan sekarang, Suyeon mau membalas dendam gitu ceritanya. Kita masih belum tahu nih ya sahabat nonton. Malam harinya, Suyeon mendatangi tempat kerja paruh waktunya. Dan ternyata bosnya tiba-tiba aja sudah menutup tempat itu tanpa menggaji para karyawannya. Besok paginya di sekolah, Suyeon mendatangi Sunhee dan hendak meminjam uang. Sunhee awalnya tidak mendengar Suyeon, karena Sunhee sedang memakai earphone. Mengetahui hal ini, Suyeon langsung berteriak dan mengatakan kalau dirinya ingin meminjam uang. Seluruh kelas pun menjadi kaget. Begitu juga dengan Sunhee. Sunhee menjawab kalau dia tidak memiliki uang hari ini dan akan membawanya besok. Melihat interaksi mereka, Kyungho menjadi merasa waspada kepada Suyeon. Saat di rumah Suyeon, Suyeon berkata kepada kakaknya agar dirinya putus sekolah aja, karena terlalu mahal sekolah di situ. Tapi kakak Suyeon menegaskan, lah kemarin yang mau sekolah di situ kan kamu. Kata kamu ada sahabat kamu juga yang bersekolah di sana kan? Suyeon menjawab, kalau sepertinya sahabatnya tuh merasa gak nyaman dengan kehadiran Suyeon, walaupun suatu kecil mereka adalah sahabat baik. Keesokannya di kelas, Kyungho memberikan uang kepada Suyeon dan memperingatkannya untuk tidak membuli Sunhee. Mendengar itu, Suyeon jadi panas dan melempar kotak pensil ke arah Kyungho. Bahkan menendang Kyungho dong. Tentu hal ini dilihat oleh semua murid. Suyeon ini sepertinya punya masalah emosi apa gimana dah. Meledak-meledak banget ya. Keesokan harinya, Kyungho pergi menemui Suyeon dan meminta maaf karena kejadian kemarin. Suyeon sepertinya luluh hatinya saat Kyungho dengan tulus meminta maaf kepadanya. Wah, kalau gini kelihatannya, Suyeon lama-lama bisa suka nih sama Kyungho. Malam harinya, Suyeon mendatangi Sunhee ke tempat lesnya dan mengajak Sunhee untuk berbicara. Dan di sana, Suyeon menjelaskan kenapa dia terluka dan menyebabkan dirinya jadi nggak bisa diadopsi.
Suyeon kemudian membuka wignya yang selama ini dia pakai, yang memperlihatkan bekas lukanya yang cukup parah, dan seperti menyalahkan Sunhee akan semua hal itu. Kita kilas balik ke 1 hari sebelum Suyeon diadopsi. Sunhee mencoba untuk menyalakan korek api, tapi tidak mau menyala. Lalu Sunhee menaruh korek api itu begitu saja, tanpa dia ketahui kalau dari korek itulah terjadi kebakaran di panti asuhannya. Malam itu, saat semua orang sudah dievakuasi, Suyeon ternyata belum keluar juga, karena Suyeon tidur di kamar yang berbeda dari biasanya. Jadi Suyeon gak sempat dievakuasi. Dan karena inilah jadinya Sunhee yang jadinya diadopsi, dan Suyeon harus dirawat di rumah sakit akibat luka bakar. Kita masih melihat masa lalu Suyeon kecil yang sangat menyedihkan, akibat dampak dari kecelakaan kebakaran yang dialaminya. Mulai dari nggak jadi diadopsi, dan harus memiliki tanda luka bakar di kepalanya, yang membuat Suyeon harus menggunakan wig. Nggak bisa bayangin sih, kalau anak sekecil itu harus menanggung kesengsaraan yang akan berlangsung mungkin selamanya. Kembali ke waktu sekarang, Suyeon terus menyalahkan Sunhee, karena Sunhee membakar korek api. Makanya Suyeon jadi begitu sekarang. Tapi Sunhee dengan sedih mengatakan, kalau dirinya nggak tahu soal hal itu. Sunhee juga dengan sangat pedih meminta maaf kepada Suyeon. Tapi Suyeon menegaskan, kalau mulai sekarang, Suyeon akan mendapatkan kembali apa yang pantas didapatkannya. Nah kan, mulai nih. Kayaknya dia mau mulai menggerogoti Sunhee. Keesokan harinya di sekolah, Suyeon menerima sebuah surat di mejanya. Ternyata itu dari Sunhee. Sunhee menuliskan kalau dirinya benar-benar nggak tahu kalau Suyeon terluka parah begitu. Sunhee mengira kalau Suyeon juga sudah diadopsi dan hidup dengan bahagia. Sunhee juga mengatakan kalau akan membalas utangnya kepada Suyeon seumur hidupnya dan berharap kalau mereka bisa akur seperti dulu lagi. Kemudian 2 murid perempuan di sekolah itu menghampiri Suyeon, menebak apa hubungan Suyeon dan Sunhee di masa lalu. Keduanya menyebutkan kalau Suyeon memakai wig dan meminta agar Suyeon menceritakan rahasia antara dirinya dan Sunhee. Tapi Suyeon memukuli keduanya dan mengancam mereka untuk nggak mengganggu Sunhee. Saat pulang sekolah, Suyeon mengucapkan terima kasihnya kepada Sunhee atas suratnya. Hal ini tentu membuat Sunhee merasa lebih lega. Tapi saat perjalanan pulang, Suyeon dicegah oleh 2 anak laki-laki. Mereka sepertinya sekutu dari 2 orang murid perempuan yang Suyeon pukulin tadi di sekolah. Dan kali ini gantian Suyeon yang digebukin habis-habisan oleh kedua laki-laki itu. Tapi untungnya Kyungho muncul di sana dan menghajar kedua laki-laki itu. Hyunwoo juga muncul di sana. Tapi tiba-tiba mereka mendengar bunyi sirene mobil polisi yang membuat Kyungho mengajak Suyeon untuk kabur dari sana. Hal ini tentu membuat Suyeon berdebar. Iyalah ya, udah ditolongin terus dipegang tangannya dan diajak kabur bareng. Bahkan Kyungho dan Hyunwoo menemani Suyeon sampai ke depan pintu rumah Suyeon. Gimana nggak kelepek-kelepek Suyeon ya kan? Gak cuma itu, suatu kali Sunhee bahkan mengajak Suyeon untuk makan malam bersama dengan Sunhee dan keluarga Sunhee. Wah, Suyeon beneran bisa merebut semuanya nih dari Sunhee. Keesokannya di sekolah, saat hendak membuang sampah, Suyeon menguping pembicaraan antara Kyungho dan Hyunwoo. Hyunwoo menanyakan apakah Kyungho menyukai Suyeon. Kyungho menjawab kalau dirinya tidak menyukai siapapun kecuali Sunhee. Wah, dalam banget dah. Kyungho juga berencana untuk menyatakan perasaannya kepada Sunhee. Hal ini tentu membuat Suyeon jadi kesal. Duh Suyeon, perasaan tuh nggak bisa dipaksakan loh. Setelah itu Suyeon langsung menghampiri Sunhee dan menanyakan apakah hari ini Kyungho bilang mau mengatakan sesuatu kepada Sunhee. Sunhee bilang nggak tuh. Suyeon lalu menambahkan, pokoknya kalau Kyungho bilang ingin mengatakan sesuatu, abaikan saja ya. Sunhee yang bingung menanyakan, oh emangnya kenapa? Tapi Suyeon langsung membentak Sunhee. Udah, dengerin aja aku. Kalau nggak, aku nggak mau lagi temenan sama kamu. Wah, ada masalah emosi ini cewek satu ya. Semua orang di kelas ya jelas terkejut lah. Ngeliat si Suyeon teriak begitu lagi dan lagi. Dan beneran dong, saat pulang sekolah, Kyungho bilang ke Sunhee kalau nanti Kyungho mau ngomong sesuatu. Tapi karena sudah diperingatkan sebelumnya sama Suyeon, Sunhee jadinya menolak ajakan Kyungho. Saat pulang ke rumahnya, Sunhee menyadari kalau buku Suyeon ada padanya. Sunhee berniat untuk mengembalikannya kepada Suyeon. Tapi saat itulah Sunhee melihat Suyeon memasuki rumah Kyungho. Saat Suyeon masuk ke rumah Kyungho, dia kaget karena melihat rumah Kyungho sudah dihias. Kyungho menyiapkan semua itu untuk Sunhee. Dan ketika melihat seluruh hiasan itu, Suyeon mengatakan kalau semuanya jelek dan menyuruh Kyungho untuk nggak melakukan hal ini karena akhirnya pasti akan gagal. Sedangkan di luar rumah Kyungho, Sunhee hendak pergi begitu aja. Tapi saat itulah Sunhee mendengar adanya teriakan. Sunhee kemudian menerobos masuk ke dalam rumah Kyungho dan bertemu dengan Suyeon. Suyeon dengan marah bertanya, kenapa Sunhee datang ke rumah Kyungho? Bukankah Sunhee tadi udah janji nggak akan datang menemui Kyungho? Suyeon jadi mengamuk dan menyalahkan Sunhee atas semuanya. Setelah itu Suyeon hendak menusuk Sunhee, tapi Kyungho yang menjadi tameng untuk melindungi Sunhee. Emang gila nih ya Suyeon. Adegan kemudian beralih yang memperlihatkan saat Unju melihat Sunhee berlumuran darah dan mengakui kalau dirinya yang membunuh Kyungho. Unju yang tidak percaya menanyakan kepada Sunhee, apakah Kyungho beneran udah tewas? Terus gimana dengan senjata pembunuhannya? Dan apakah ada saksi di sana? Sunhee tapi tidak menceritakan tentang Suyeon.
Sunhee hanya menjawab kalau pisau, buku latihan matematika, dan ponsel Sunhee tertinggal di rumah Kyung-ho. Nah loh, apakah Suyeon yang menyuruh Sunhee untuk menjadi tameng atas perbuatan Suyeon ya? Saat Sunhee ingin menyerahkan diri, Unju mengatakan, "Nggak perlu, kamu tenang aja, ibu yang akan mengurus semua ini." Unju kemudian menambahkan, kalau dirinya percaya putrinya itu tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Unju lalu menyuruh Sunhee untuk berganti pakaian dan memberikannya susu yang udah dimasukin obat tidur gitu. Dan Unju pergi ke rumah Kyung-ho. Saat pagi harinya, Sunhee tiba-tiba terbangun dan melihat kalau buku latihan matematika dan ponsel Sunhee sudah ada di meja belajar kamarnya dong. Waduh, ini pasti ulah ibunya nih. Sunhee yang melihat itu pun langsung bergegas turun ke bawah dan melihat ibu dan ayahnya berlaku biasa aja, seperti nggak terjadi apapun. Saat hendak sarapan bersama, Sunhee melihat berita kalau ada kebakaran di rumah Kyung-ho dong. Seluruh keluarga diinfokan telah tewas, tapi Sunhee terkejut karena melihat ibunya berlaku biasa aja dan seperti tidak terganggu sedikit pun. Kita juga melihat detektif Shin dan detektif Lee tiba di TKP. Mereka adalah polisi yang bertugas untuk kasus kebakaran di rumah Kyung-ho. Mereka mendapatkan info kalau kebakaran dimulai dari kamar Kyung-ho. Kebakaran bisa terjadi karena Kyung-ho diduga merokok, dan pengencer cat adalah penyebabnya. Pengencer cat itu dari ayah Kyung-ho yang adalah seorang seniman. Di luar rumah Kyung-ho, banyak orang berkerumun, dan Suyeon juga ada di sana. Suyeon terlihat sangat cemas, yang membuat detektif Shin memperhatikannya. Melihat Suyeon yang pergi begitu aja, detektif Shin meminta detektif Lee untuk mewawancarai orang-orang yang dekat dengan Kyung-ho. Kita juga melihat Suyeon yang cemas menelepon ponsel Sunhee, tapi Sunhee tidak menjawabnya, karena Sunhee juga mengalami serangan panik akibat semua hal ini. Karena Suyeon terus nggak bisa menghubungi Sunhee, Suyeon pergi ke rumah Sunhee. Saat bertemu dengan Sunhee di kamarnya, Suyeon menuduh Sunhee membakar rumah Kyung-ho beserta sisi keluarganya. Suyeon juga menegaskan kalau sesuai kesepakatan mereka, Sunhee lah yang harus menanggung kesalahan Suyeon. Suyeon terus mengintimidasi Sunhee, yang membuat Sunhee merasa bersalah atas kejadian dulu di panti asuhan dan meminta Sunhee untuk membayar hutangnya sekarang. Suyeon mengancam kalau Sunhee nggak melapor ke polisi, Suyeon yang akan melaporkannya sendiri ke polisi. Suyeon lalu mengajak Sunhee untuk pergi ke kantor polisi. Tapi saat hendak pergi dari kamar Sunhee, ayah Sunhee sudah berdiri di depan pintu kamar Sunhee. Ayah Sunhee tidak mengizinkan Sunhee untuk pergi bersama dengan Suyeon, karena ayah Sunhee mengklaim kalau Sunhee sedang sakit. Sedangkan di sekolah, Hyunwoo marah karena teman sekelasnya mulai menyebarkan rumor gak jelas tentang Kyung-ho. Rumor itu mengatakan kalau Kyung-ho lah yang membakar rumahnya saat Kyung-ho mabuk akibat pengencer cat atau narkoba. Hyunwoo tentu kesal mendengar rumor tersebut, tapi dia pun tidak dapat berbuat apapun. Kita juga melihat kilas balik saat Suyeon mendatangi rumah Kyung-ho, di mana Kyung-ho sedang mempersiapkan kejutan untuk menyatakan perasaannya kepada Sunhee. Suyeon mengatakan agar Kyung-ho nggak melakukan hal ini, karena Kyung-ho akan gagal. Gak cuma itu, Suyeon juga memperlihatkan gantungan angsa. Gantungan angsa itu adalah hadiah dari Kyung-ho kepada Sunhee. Tapi Suyeon dengan gak tahu malu meminta gantungan itu dari Sunhee. Suyeon lalu berbohong kepada Kyung-ho dan mengatakan kalau Sunhee itu nggak suka dan nggak peduli dengan perasaan Kyung-ho. Mendengar itu, Kyung-ho menegaskan kalau Sunhee itu nggak mungkin seperti itu. Itu gantungan angsa pasti kamu telah mengambilnya kan? Tolong balikin lagi ke Sunhee. Suyeon ngekeh nggak mau balikin dan berkata kalau gantungan angsa itu sekarang miliknya. Karena perasaan ingin memiliki terus menghantui Suyeon, Suyeon jadinya lepas kendali lagi. Dia kemudian mengacaukan semua dekorasi Kyung-ho. Dan saat itulah rambut palsu Suyeon terlepas. Makin frustasilah Suyeon, karena Kyung-ho harus melihatnya seperti itu. Kemudian Suyeon mengambil pisau dan mulai mengasihani dirinya sendiri. Suyeon mencoba untuk bunuh diri, tapi saat itulah Sunhee masuk ke rumah Kyung-ho, dan Suyeon mencoba membunuh Sunhee. Kembali ke masa sekarang, saat Unju memujuk Sunhee untuk makan bersama, Sunhee menanyakan, sebenarnya apa yang telah Unju lakukan kemarin malam di rumah Kyung-ho? Tapi ibunya malahan menjawab, kalau dirinya mana tahu apa yang terjadi di rumah Kyung-ho. Lalu menambahkan, putriku, sepertinya kamu masih sakit. Kamu makannya nanti aja ketika ayahmu pulang. Waduh, serem banget dah ini ibu satu ya. Di kantor polisi, detektif Shin dan detektif Lee masih bergumul dengan kasus kebakaran rumah Kyung-ho. Saat detektif Shin melihat foto-foto Kyung-ho bersama dengan teman sekelasnya, detektif Shin langsung mengenali foto Suyeon. Karena Suyeon mendatangi TKP kemarin itu, para detektif pun berencana untuk menemui Suyeon. Malam harinya, kita lalu melihat Suyeon berada di sebuah mobil, dan seseorang memukul kepala Suyeon dengan palu. Apakah orang yang memukul Suyeon adalah ayah Sunhee ya, sahabat nonton? Sedangkan Sunhee terus mengingat kenangannya bersama dengan Kyung-ho, dan menangis sejadi-jadinya karena telah kehilangan Kyung-ho. Keesokan harinya, Hyunwoo mengajak Sunhee untuk pergi melayat ke pemakaman Kyung-ho. Sunhee masih dalam kondisi terkejut dan hampir pingsan. Saat itu, ayah Sunhee menjemput Sunhee dari tempat pemakaman. Dalam perjalanan pulang, ayah Sunhee berkata, sekarang Sunhee pasti merasa sangat kehilangan.
dan tidak akan merasa baik-baik saja untuk beberapa lama. Tapi yang paling penting adalah keluarga yang tinggal bersama dengan kita. Tidak semuanya akan kembali ke tempatnya sekarang, tapi seiring berjalannya waktu, semuanya akan kembali ke saat sempurna. Ibu dan ayah akan membantumu. Tapi maukah kamu mengikuti kami? Dengan tersenyum, Sunhee pun menyetujui perkataan ayahnya itu. Saat mereka sampai di rumah mereka, Detektif Shin dan Detektif Lee sudah ada di luar rumah mereka. Ayah Sunhee menemui kedua detektif itu, sementara Sunhee tetap berada di dalam mobil. Dan saat itulah Sunhee melihat gantungan angsa di mobil ayahnya. Wah, berarti yang memukul Suyeon kemarin malam beneran ayah Sunhee nih ya? Apakah Suyeon berhasil melarikan diri dari ayah Sunhee kemarin malam? Atau ayah Sunhee berhasil membunuh Suyeon ya? Para detektif pun disambut masuk oleh keluarga Sunhee. Di sana, Detektif Lee menanyakan apakah Suyeon dan Gyung-ho berpacaran. Dan Sunhee menjawab tidak, mereka tidak berpacaran. Detektif Lee lalu menanyakan apakah Sunhee bisa menghubungi Suyeon. Tapi Sunhee langsung gemetar. Unju yang melihat Sunhee gemetar langsung memegang tangan Sunhee. Sunhee lalu menjawab kalau dia juga nggak bisa menghubungi Suyeon. Setelah para detektif pergi, ayah Sunhee memuji Sunhee karena tidak menceritakan kepada para detektif kalau Suyeon ke rumah mereka kemarin. Ayah Sunhee menegaskan kalau apapun yang terjadi, ayahnya akan selalu berada di pihak Sunhee. Sepertinya emang ada yang nggak beres nih sama orang tua Sunhee ya. Saat di kamarnya, Sunhee berusaha menghubungi Suyeon, tapi tidak ada jawaban. Sunhee tentu merasa ada yang nggak beres nih sama orang tuanya itu. Jadi Sunhee menelepon Hyunwoo dan menanyakan apa Hyunwoo mendapat kabar dari Suyeon. Tapi Hyunwoo menjawab kalau dia belum mendapatkan kabar apapun dari Suyeon. Sunhee lalu menanyakan alamat rumah Suyeon kepada Hyunwoo dan pergi sendirian ke rumah Suyeon. Saat itu, Sunhee bertemu dengan kakak Suyeon. Sunhee mengatakan kalau dirinya nggak bisa menghubungi Suyeon. Kakak Suyeon pun berkata kalau sudah berhari-hari Suyeon nggak pulang ke rumah. Sedangkan di kantor polisi, atasan Detektif Shin meminta agar Detektif Shin segera menutup kasus kebakaran rumah Gyung-ho. Tapi saat yang bersamaan, mereka mendapatkan hasil otopsi Gyung-ho yang menyatakan kalau Gyung-ho meninggal karena luka tusuk di tubuh Gyung-ho. Karena hasil otopsi itulah Detektif Lee dan Detektif Shin tidak berniat untuk menutup kasus ini. Ketika Sunhee tiba di rumahnya, seorang pria mengaku kerabat ayah Sunhee mendekati Sunhee. Pria ini bernama Hyunmin. Hyunmin menanyakan tentang sebuah kamar di rumah Sunhee dan menyuruh Sunhee berhati-hati dengan kedua orang tuanya itu. Percakapan mereka pun dilihat oleh ayah Sunhee dari jendela di atas rumah mereka. Tentu perkataan Hyunmin sangat membuat Sunhee kepikiran, sampai Sunhee nggak bisa tidur. Sunhee lalu memutuskan untuk pergi ke kamar yang ditanya oleh Hyunmin. Sunhee sepertinya juga nggak tahu kamar itu untuk kamar apa. Tapi saat hendak menguping ke dalam kamar itu, Sunhee mendengar sebuah suara yang membuat Sunhee pergi dari sana. Keesokan harinya di sekolah, Hyunwoo mendatangi Sunhee dan menanyakan apakah ada sesuatu antara Gyung-ho, Sunhee, dan Suyeon yang tidak Hyunwoo ketahui. Hyunwoo juga menawarkan bantuan apapun yang Sunhee perlukan jika Sunhee membutuhkannya. Sunhee lalu meminta agar Hyunwoo menemaninya untuk meminta izin kepada guru agar mereka dapat pulang lebih awal. Ternyata Sunhee dan Hyunwoo pergi menuju ke rumah Sunhee. Sunhee segera bergegas mencari kunci untuk membuka kamar misterius itu. Saat mendapatkan kunci dan hendak membuka pintu kamar itu, Sunhee jadi ingat ketika dulu sewaktu Sunhee kecil, ayahnya pernah memperingatkan agar Sunhee tidak boleh memasuki kamar misterius itu. Dari sejak itulah Sunhee nggak pernah memasuki kamar itu. Tapi sekarang Sunhee udah keburu penasaran dengan perkataan Hyunmin kemarin. Jadi dia mencoba masuk ke kamar itu dengan kunci yang dimilikinya. Namun sayangnya Sunhee tidak bisa membuka kamar itu. Sehingga dia membutuhkan Hyunwoo untuk membantu Sunhee masuk ke kamar misterius itu lewat luar rumah. Dari jendela kamar itu menggunakan tangga. Saat Sunhee sedang memanjat ke jendela kamar itu, ayah Sunhee tiba-tiba pulang ke rumah. Hal ini tentu membuat Sunhee dan Hyunwoo panik. Dan untuk melindungi Sunhee agar nggak ketahuan ayahnya, Hyunwoo mengalihkan perhatian ayah Sunhee dengan berjoget-joget ria. Gak lama kemudian, ibu Sunhee juga sampai ke rumah dan bingung karena melihat Hyunwoo menari begitu. Karena Hyunwoo semakin terdesak, Hyunwoo kemudian berpura-pura terjatuh. Tapi untungnya, Sunhee udah masuk ke dalam kamar misterius itu. Kamar itu seperti kamar seorang anak laki-laki. Dan Sunhee melihat sebuah foto yang kita belum tahu foto apa itu. Ketika ibu dan ayah Sunhee masuk ke dalam rumah untuk menemui Sunhee, mereka tidak dapat menemukannya. Ayah Sunhee kemudian berniat untuk mencari Sunhee di kamar misterius. Tapi tiba-tiba Sunhee keluar dari kamar mandi, lalu menyapa kedua orang tuanya. Sunhee berakting seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi Unju tetap curiga kepada Sunhee, sehingga dia memeriksa kamar mandi. Memang benar kamar mandi basah, tapi tidak ada baju kotor yang Sunhee taruh, yang menandakan Sunhee telah bohong kepada kedua orang tuanya itu. Saat Unju menyiapkan makan malam, Sunhee menanyakan apakah alasan ayah dan ibunya tidak pernah menemui kerabat mereka. Apakah karena mereka mengadopsi Sunhee? Sunhee juga menambahkan, kenapa orang tuanya mengadopsi dirinya, bukan anak yang lebih muda atau anak laki-laki. Ibu Sunhee sedih mendengar hal itu, dan Sunhee pun lalu pergi ke kamarnya dengan menangis. Kemudian Unju menceritakan hal ini kepada suaminya.
Tapi suaminya bilang kalau mereka harus tetap merahasiakannya dan melanjutkan rencana mereka. Tanpa mereka ketahui, Sunhee tengah menguping pembicaraan mereka dari luar pintu kamar mereka. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Sunhee bergegas pergi ke suatu tempat. Karena khawatir melihat Sunhee, Hyunwoo pun terus menemaninya. Walaupun Hyunwoo tidak tahu kemana Sunhee akan pergi dan ada apa dengan Sunhee dari kemarin. Sunhee dan Hyunwoo akhirnya tiba di sebuah rumah. Seorang pria tua pun menghampiri mereka. Pria ini bernama Pak Kim. Dan setelah Pak Kim mengetahui kalau itu adalah Sunhee, Pak Kim pun akhirnya mempersilahkan mereka untuk masuk. Hyunwoo kemudian bertanya, ini rumah siapa sih? Kok kayak istana gini? Sunhee lalu mengatakan kalau ini adalah rumah neneknya. Pada saat yang sama, si nenek akhirnya keluar untuk menemui mereka. Dan dengan perasaan kesal, dia menolak dipanggil nenek oleh Sunhee, lalu menyuruh Sunhee untuk keluar dari rumahnya. Sunhee kemudian mengeluarkan sebuah foto yang diambil dari kamar misterius itu, dan menanyakan kepada neneknya siapa remaja laki-laki di dalam foto itu. Di dalam foto itu ada foto ayah ibu Sunhee, seorang remaja laki-laki dan nenek Sunhee. Melihat foto itu, nenek Sunhee malahan berteriak dan mengatakan untuk apa Sunhee tahu. Sunhee kan bukan keluarga mereka yang sesungguhnya. Tapi Sunhee terus mengatakan kalau dia ingin tahu kenapa ayah ibunya begitu merahasiakan tentang keberadaan anak laki-laki itu. Tapi alih-alih menjawab pertanyaan Sunhee, neneknya itu terus berteriak, mengusir Sunhee bahkan memecahkan vas bunga agar Sunhee pergi dari sana. Hyunwoo yang mendengar dan melihat semua ini tentu kebingungan. Tapi dia segera membawa Sunhee pergi dari sana. Hyunwoo juga mengatakan kalau sepertinya setelah kedatangan Suyeon ke sekolah mereka, semuanya mulai menjadi kacau. Hyunwoo meminta agar Sunhee menceritakan kepadanya tentang semua ini. Tapi Sunhee bilang kalau dia juga belum memahami semua ini. Walaupun begitu, Hyunwoo tetap meminta agar Sunhee mengandalkannya. Jika Sunhee membutuhkan bantuan apapun itu, Hyunwoo bersedia untuk membantunya. Sunhee pun menyetujuinya. Kita lalu dibawa ke kilas balik saat Sunhee masih kecil. Saat itu, Sunhee berulang tahun, dan orang tuanya memberikan hadiah sebuah buku diary. Suatu hari, Sunhee pulang dari sekolah dengan tampang cemberut. Mengetahui hal ini, kedua orang tua Sunhee diam-diam membaca buku harian Sunhee. Dan di sana, Sunhee menulis kalau seorang temannya bernama Gyeongmi mengejeknya, karena Sunhee bukanlah anak kandung keluarga itu. Keesokan harinya, Gyeongmi nggak masuk sekolah. Ada yang bilang kalau Gyeongmi pindah sekolah. Ada juga yang mengatakan kalau Gyeongmi terluka parah. Ada juga yang bilang kalau ayah Gyeongmi meninggal. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Gyeongmi meninggal dong. Waduh, serem banget deh asli ini orang tua Sunhee ya. Kembali ke saat ini, ketika Sunhee sedang pergi bersama dengan Hyunwoo. Ayah dan ibunya masuk ke kamar Sunhee untuk membaca buku diary Sunhee. Di buku diary itu tertulis kalau Sunhee sepertinya dapat mempercayai Hyunwoo. Sunhee dan Hyunwoo lalu pergi ke taman. Sunhee mulai menceritakan apa yang terjadi saat hari dia mendengar suara teriakan di rumah Gyeongho. Sunhee pun masuk ke dalam rumah Gyeongho dan menemukan Gyeongho dan Suyeon. Saat itu Suyeon sedang memegang pisau. Suyeon dengan marah berlari ke arah Sunhee dan mencoba untuk menusuknya. Tapi Gyeongho yang tertikam karena mencoba untuk melindungi Sunhee. Hyunwoo kemudian bertanya, kalau gitu Suyeon dong yang membunuh Gyeongho. Kita harus laporin ke polisi nih, karena bisa jadi Suyeon juga yang membakar rumah Gyeongho. Tapi Sunhee berkata, kalau mereka tidak bisa melaporkannya kepada polisi, karena masih ada hal yang harus Sunhee pastikan terlebih dahulu. Dan hanya sejauh ini yang bisa Sunhee ceritakan kepada Hyunwoo. Keesokan harinya di sekolah, Sunhee tiba-tiba mendapatkan pesan dari nomor asing yang mengatakan, Sunhee, ini Suyeon. Aku sekarang sedang berada di luar sekolah. Bisa nggak kamu keluar sebentar? Bersamaan dengan bel sekolah yang berbunyi, Sunhee segera bergegas keluar sekolahnya, berharap dia dapat menemui Suyeon. Setelah Sunhee keluar dari sekolahnya, dia tidak menemukan Suyeon. Tapi Sunhee tiba-tiba melihat seseorang yang mirip dengan Suyeon. Jadi Sunhee mengejarnya. Saat Sunhee hendak menyeberang jalan, sebuah mobil van hitam hampir saja menabrak Sunhee. Tapi untungnya, Hyunwoo menyelamatkan Sunhee. Mereka selamat dari kecelakaan tersebut, dan Hyunwoo dirawat di rumah sakit karena mengalami luka memar. Hyunwoo lalu mengungkapkan pendapatnya. Dia merasa kalau van hitam itu sepertinya sengaja ingin menabrak Sunhee. Hyunwoo kemudian bertanya, mau kita laporin aja nggak ke polisi? Tapi Sunhee berkata, kalau dia nggak mau melaporkan hal ini. Ketika Sunhee sedang ingin menjelaskan alasannya, orang tua Sunhee tiba di rumah sakit. Saat itu, Hyunwoo dan Sunhee melihat raut dan gerak-gerik ayah Sunhee yang tampak agak aneh, seperti mengepakkan tangan dan terlihat sangat kesal. Swear deh, ini kenapa dah si bapak satu ini ya? Masa iya dia dalam kecelakaan van hitam? Keesokan harinya, Detektif Shin dan Detektif Lee datang kembali ke rumah Sunhee. Mereka menanyakan mengenai tabrak lari van hitam kemarin. Tapi ayah Sunhee berkata, itu bukan tabrak lari. Kita nggak pernah laporin kok. Nggak adalah kejadian seperti itu. Tapi Detektif Shin bertanya lagi, loh, bukannya bapak kemarin yang sewa van hitam ya? Jeng-jeng deh, van hitam yang bapak sewa ditemukan di sungai loh. Apakah orang yang menyewa van hitam itu mencuri identitas bapak? Ayah Sunhee lalu menjawab, kalau benar dia yang menyewa mobil van hitam itu, dan meminta para detektif untuk datang ke kantornya besok. Saya akan jelaskan. Sekarang kalian boleh pergi.
Sunhee yang mendengar semua hal ini tentu sangat amat kaget lah. Di kamarnya, Sunhee jadi kepikiran, masa iya bapaknya ingin membunuh Sunhee? Tapi Sunhee terus menentang pikiran itu. Tapi masalahnya, Sunhee masih kebingungan dengan rangkaian peristiwaannya yang baru-baru aja terjadi. Seperti rumah Gyeongho yang kebakaran, gantungan angsa milik Suyeon yang ada di mobil bapaknya, dan juga sekarang Suyeon menghilang. Terus siapa anak laki-laki di foto kemarin itu? Sunhee bertanya-tanya, apa yang sebenarnya disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Tapi tiba-tiba ayahnya berdiri di depan pintu kamar Sunhee dan menegur Sunhee karena ayah Sunhee tahu kalau Sunhee ternyata masuk ke kamar misterius. Dan dengan marah, ayahnya menggeledah semua barang-barang Sunhee untuk mengambil kembali foto anak laki-laki itu. Saat melihat ayahnya bertindak begitu, Sunhee langsung tanya, ini sebenarnya ada apa sih di keluarga ini? Aku tuh jadi takut sama ayah dan ibu. Tolong jelasin ada apa sebenarnya. Mendengar perkataan Sunhee, ayahnya malahan berkata, kamu tahu, ayahlah yang takut kepadamu. Karena kamu, sebelum sempat menjelaskan semuanya, Ibu Sunhee menghentikan percakapan mereka. Aduh, makin kepo di kita, ada apa sih ini sebenarnya ya? Karena bingung dengan keadaan ini, Sunhee menelepon Hyunmin. Sunhee tahu nomor telepon Hyunmin karena Hyunmin pernah menghubungi Sunhee sebelumnya. Hyunmin lalu mengajak Sunhee untuk bertemu. Sunhee kemudian bertanya tentang kamar misterius itu dan identitas Hyunmin yang sebenarnya. Hyunmin lalu menjelaskan kalau dirinya adalah polisi. Dulu Hyunmin dan ayah Sunhee dekat. Tapi sepertinya Hyunmin menyadari kalau ayah Sunhee selama ini hanya memakai topeng aja. Sedangkan di tempat lain, seorang pria yang sedang memancing menemukan sebuah jasad dan memanggil polisi. Melalui dompet yang ditemukan di TKP, jasad itu adalah jasadnya Suyeon. Saat Sunhee kembali ke rumahnya, ibu dan ayah Sunhee menyuruh Sunhee untuk melanjutkan studinya ke Amerika. Kedua orang tuanya pun akan menyusul Sunhee ke Amerika. Ibu Sunhee lalu meminta maaf karena harus mendadak menyuruh Sunhee pergi ke Amerika. Ibunya pun menjelaskan kalau anak laki-laki di foto itu adalah kakak Sunhee yang meninggal karena kebakaran. Dan karena itu adalah kenangan yang sangat menyedihkan untuk ibu dan ayah Sunhee, makanya mereka tidak pernah menceritakannya kepada Sunhee. Unju juga menjawab pertanyaan Sunhee lainnya. Pada malam Unju mendatangi rumah Gyeongho, Unju mendapati kalau Gyeongho masih hidup. Dan saat Unju hendak menelepon ambulans, Gyeongho melarangnya dan meminta Unju untuk pergi dari rumahnya. Gyeongho juga mengatakan kalau Sunhee tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi, Unju pergi lewat pintu belakang rumah Gyeongho. Setelah mengambil ponsel dan buku matematika milik Sunhee, Unju mengaku kalau dia nggak tahu kenapa rumah Gyeongho bisa kebakaran. Ayo, mendengar penjelasan Unju, apakah sahabat nonton percaya nih? Saat merenung di kamarnya, Sunhee jadi mengingat percakapannya dengan Hyunmin. Hyunmin menceritakan kalau dulu ayah Sunhee yang bernama Jin Hyuk adalah seorang jaksa. Dan kamar misterius itu adalah kamarnya putra kandung Jin Hyuk dan Unju. 13 tahun yang lalu, ada kasus kebakaran dan penculikan. Tapi sekarang, susah mencari artikel itu di internet. Karena seseorang pasti menekan media, dan putra mereka meninggal di kasus itu. Yang lebih mengagetkan adalah ketika Hyunmin berkata kalau Jin Hyuklah tersangka utama kasus itu. Namun pada akhirnya, seseorang yang tidak berkaitan dengan kasus itu tertangkap, dan kasus itu pun ditutup. Hyunmin juga berkata kalau Sunhee sekarang dalam bahaya. Seharusnya Sunhee meminta bantuan polisi untuk melindunginya. Hyunmin berjanji akan melindungi Sunhee. Hyunmin meminta Sunhee untuk percaya kepadanya. Ini kanan kiri kok kayak susah dipercaya gitu loh ya. Hyunmin juga menambahkan kalau dia ingin menangkap Jin Hyuk dengan tangannya sendiri. Karena orang tua Sunhee bahkan mengambil anak Hyunmin. Nah loh, apakah Sunhee anak kandung Hyunmin ya? Kemudian kita melihat Jin Hyuk bertemu dengan Pak Kim. Pak Kim ini tuh pelayan dari nenek Sunhee, yang adalah ibu dari Jin Hyuk. Pak Kim melaporkan kalau kemarin itu Sunhee datang ke rumah ibu Jin Hyuk. Jin Hyuk berjanji agar kejadian ini tidak akan terulang lagi. Pak Kim lalu menasihati agar Jin Hyuk mendatangi ibunya. Tapi Jin Hyuk berkata kalau ibunya tidak akan pernah memaafkan Jin Hyuk dan Unju. Kembali ke Sunhee, dia mencoba mencari artikel tentang kebakaran yang diceritakan oleh Hyunmin. Tapi semua artikel itu sudah terhapus. Sunhee jelas makin curiga dengan masa lalu keluarganya itu. Malam itu, Hyunwoo mendatangi rumah Sunhee untuk berbicara dengannya. Tapi Unju menyuruh Hyunwoo untuk pulang, dengan alasan Sunhee mau istirahat. Super ajaib sih ini emak bapak Sunhee ya. Setelah itu, Sunhee pelan-pelan melihat keluar kamarnya dan mencoba untuk menguping pembicaraan kedua orang tuanya. Unju mengatakan kalau dia tidak bisa memakannya. Mendengar itu, Sunhee segera pergi ke dapur dan melihat ada toples berisi bubuk kacang. Melihat bubuk kacang ada di rumahnya, Sunhee menjadi panik. Saat hendak kembali ke kamarnya, Sunhee mendengar dari kamar kedua orang tuanya. Jin Hyuk dan Unju seperti sedang berdebat. Dan Unju berkata kalau mereka harus segera dibunuh. Makin syoklah si Sunhee mendengar hal itu kan, sampai Sunhee menghantam tembok. Yang membuat Unju dan Jin Hyuk mendengar suara dentuman. Unju keluar dari kamar untuk melihat apakah itu Sunhee. Tapi untungnya Sunhee sudah berhasil masuk kembali ke kamarnya. Makin super ketakutan lah Sunhee kan sama mbak bapaknya. Hyunwoo lalu mengirimi Sunhee pesan yang berbunyi, Sunhee, aku sudah lapor ke polisi tentang Suyeon yang kemarin itu mengirimi kamu pesan saat kejadian van hitam. Tapi polisi berkata kalau ponsel Suyeon tuh nggak aktif
Dan terakhir aktif ya sehari setelah Byung-ho meninggal. Polisi tahu hal ini karena kemarin barang-barang Suyon ditemukan di sungai. Berarti kalau bukan Suyoni, siapa yang mengirimi Sunhee pesan ya? Tiba-tiba Unju datang memasuki kamar Sunhee dan mencoba menyuapi Sunhee dengan bubur buatan Unju. Gila sih, jadi Sunhee beneran bisa ketakutan banget nih. Sunhee lalu melempar sendok bubur itu dan menolak untuk memakannya. Sunhee bahkan kabur dari rumah. Ini beneran orang tua angkat Sunhee itu jahat atau gimana ya? Apa cuma twist aja sih? Aduh, sungguh teman nonton kamu penasaran deh. Karena hujan, Sunhee berteduh di samping gedung gitu dan menelepon Hyunwoo. Hyunwoo yang tahu keadaan Sunhee berniat untuk menghampiri Sunhee. Ketika menunggu Hyunwoo datang, Sunhee melihat sebuah bayangan dari orang yang memakai jas hujan berkerudung gitu. Hal ini tentu membuat Sunhee kabur dari tempat itu. Dan saat sedang berdiri di zebra cross untuk menyeberang jalan, tiba-tiba seseorang mendorong Sunhee ke jalanan. Yang membuat Sunhee tertabrak mobil. Swear, serem banget deh ini ya. Kita juga melihat orang yang berkerudung jas hujan itu pergi dari TKP. Saat Hyunwoo sedang membeli payung, dia melihat orang berkerudung itu. Hyunwoo curiga dengan orang itu dan berusaha untuk mengejarnya, tetapi tidak berhasil. Namun kemudian, Jin-hyuk dengan mengenakan jas hujan berkerudung mendatangi Hyunwoo dong. Jeng-jeng deh. Sungguh mencurigakan sekali sih ini. Saat itulah Jin-hyuk mendapatkan telepon dari Unju yang mengabarkan kalau Sunhee dibawa ke rumah sakit karena ketabrak mobil. Jin-hyuk dan Hyunwoo pun pergi ke rumah sakit untuk melihat Sunhee. Saat itu Sunhee belum siuman. Tepat di saat Hyunwoo memberikan minuman untuk Unju, Sunhee tiba-tiba siuman sembari teriak-teriak. Hal ini membuat Unju dan Hyunwoo panik. Hyunwoo pun langsung memanggil perawat untuk memeriksa keadaan Sunhee. Sedangkan Jin-hyuk sedang ditanyain oleh para detektif. Para detektif memperhatikan kamera dashboard mobil dari mobil yang menabrak Sunhee dan menanyakan apakah Jin-hyuk melihat ada yang aneh dari rekaman itu. Jin-hyuk kemudian menjawab, apa ya? Nggak ada yang aneh kok. Detektif Shin kemudian menjelaskan kalau sepertinya ada yang sengaja mendorong Sunhee ke jalan. Para detektif juga berniat untuk menanya hal ini kepada Sunhee saat Sunhee sudah siuman nanti. Pada saat yang sama, Hyunwoo mendatangi mereka dan memberitahu kalau Sunhee sudah siuman. Di kamar, Sunhee terus kejang-kejang dan mendorong ibunya menjauh. Perawat pun segera memberikan obat penenang untuk Sunhee. Setelah situasi dapat terkendali, tiba-tiba Sunhee sempat sadar sebentar dan memanggil Hyunwoo. Sunhee meminta Hyunwoo untuk menolongnya karena ibu dan ayahnya berusaha untuk membunuhnya. Mendengar perkataan Sunhee, para detektif langsung menyebu masuk ke kamar Sunhee dan hendak menanyakan lebih lanjut. Tapi sayangnya, Sunhee pingsan karena efek obat. Karena hal ini, detektif Shin jadi makin curiga kan sama orang tua Sunhee. Jadinya detektif Shin memanggil mantan narapidana untuk menabrak mobil Jin-hyuk. Tapi seperti biasanya, Jin-hyuk menghadapi kejadian ini pun dengan tenang, tanpa ekspresi loh. Keesokan paginya, Sunhee pun sudah siuman dan dia melihat Unju tertidur di sampingnya. Sunhee mulai tenang dan berkata, kalau tadi malam Sunhee ngomong ngelantur. Mungkin itu karena dirinya mengalami mimpi buruk. Unju kemudian menjawab, itu mungkin terjadi. Karena beberapa waktu ini Sunhee mengalami kejadian yang gak enak. Unju juga berkata kalau keadaan akan segera membaik. Saat Unju keluar untuk memanggil dokter, Sunhee menelepon Hyunmin dan meminta bantuannya. Sedangkan Hyunwoo terus memikirkan kejadian semalam saat dia mengejar orang yang mengenakan jas hujan berkerudung. Hyunwoo lalu menghubungi seseorang dan berkata, itu kamu kan? Lee Suyon? Wah, jadi orang yang berkerudung semalam itu Suyon. Suyon berarti masih hidup ya? Terus jasad yang ditemukan itu jasad siapa dah? Ini berarti Suyon kemarin orang yang mendorong Sunhee sampai Sunhee ketabrak mobil dong. Waduh, gendeng banget dah ini orang ya. Sedangkan di tempat lain, para detektif memanggil ahli forensik untuk memeriksa mobil Jin-hyuk yang sedang masuk bengkel untuk diperbaiki. Karena kemarin ditabrak itu kan. Nah, saat itu mereka menemukan jejak darah di karpet mobil penumpang. Apakah dengan bukti ini para detektif bisa memeriksa Jin-hyuk lebih dalam ya? Kembali ke rumah sakit. Hari itu Sunhee berniat untuk keluar dari rumah sakit. Jin-hyuk lalu menanyakan, kenapa kemarin malam Sunhee mengatakan kalau Jin-hyuk dan Unju akan membunuh Sunhee? Apa yang Sunhee sembunyikan dari orang tuanya? Tapi Sunhee tidak menjawab apapun dan mereka pun kembali ke rumah. Saat mereka tiba di rumah, polisi mendatangi rumah mereka. Dan kali ini mereka langsung menangkap Jin-hyuk dengan tuduhan telah menculik dan membunuh Suyon. Kita kemudian melihat masa lalu, ketika Sunhee masih kecil. Pada hari Natal, Unju dan Jin-hyuk memberikan Sunhee sebuah hadiah berupa sepeda. Sunhee tentu sangat amat senang menerimanya. Tapi suatu hari Sunhee kehilangan sepeda itu karena dicuri oleh temannya. Keesokan harinya, Jin-hyuk dan Sunhee pergi ke taman bermain dan berusaha untuk mengambil kembali sepeda itu dari teman Sunhee. Tapi saat Sunhee melihat temannya dengan bahagia mengendarai sepeda itu, Sunhee meminta agar Jin-hyuk tidak usah mempermasalahkan sepeda itu lagi. Dan mereka pun pergi dari sana dengan gembira. Swear deh, drama ini membuat teman nonton kamu jadi curiga kemana-mana. Beneran gak ketebak sih ini, padahal udah setengah jalan loh. Saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.